ini saya akan menjelaskan tentang obtaining pneumatic proportional plus integral plus derivative control action atau yang disingkat dengan pneumatic PID. Nah, pneumatic PID ini adalah gabungan dari proportional integral controller dengan proportional derivative controller. Yang mana sistemnya itu adalah below yang C ini kita misalkan kita lambangkan dengan 1 yang terhubung langsung dengan kontrol sumber melalui pembatasan. Ini. Kemudian below yang kedua ini C yang ini kita lambangkan dengan kedua yang terhubung dengan tekanan kontrol sumber melalui pembatasan si RD-nya ini. Nah, kita asumsikan perubahan langkah kecil dalam kesalahan pergerakan akan menyebabkan tekanan balik di nozzle berubah seketika. Jadi, perubahan pada tekanan kontrol juga terjadi secara instan karena pembatasan katup di jalur below yang kedua ini. Below yang kedua dan below yang pertama. Akan ada penurunan tekanan di seluruh katup. Seiring berjalannya waktu, udara akan mengalir melintasi katup sedemikian rupa sehingga perubahan tekanan pada below kedua dan below yang pertama mencapai nilainya di PC. Jadi, pada kedua below akan mengembang dan mengusut seiring berjalannya waktu. Sedemikian rupa untuk menggerakkan plamper. Jumlah tambahan ke arah perpindahan aslinya. Ini akan menyebabkan tekanan balik ke nozzle untuk berubah terus-menerus. Nah, demikian untuk penjelasan bagaimana sih pneumatic PID ini. Nah, untuk diagram bloknya itu dapat dilihat dari gambar ini, di mana sih 1 per RD CS dan 1 per RD CS tambah 1 diparalelkan dengan 1 per RI CS tambah 1. Itu yang ini. Oke, kemudian diserikan dengan si A per A tambah B dikali A dikali KS. Ini. Nah, kemudian akan membentuk satu feedback dengan K. Kemudian diserikan dengan B per A tambah B. Oke, dari diagram bloknya itu didapatlah rumus dari PCS per ES-nya. Oke, dengan diketahui TI-nya itu sama dengan RI dikali C dan TD-nya itu sama dengan RD dikali C. Nih. Oke. Nah, persamaan setelah dapat persamaannya itu didapatlah si KP dikali 1 tambah 1 per TIS ditambah TDS. Itulah untuk si pneumatik PID. Sekarang ke hidrolik PID. Oke, ini tentang obtaining hydraulic proportional plus integral dan plus derivative control action, yang dimana hidrolik PID ini merupakan gabungan dari hidrolik proportional plus integral dengan hidrolik proportional derivatif. Nah, digambarkan untuk gambar hidrolik sistemnya itu dapat digambarkan seperti ini. Nah, untuk penjelasannya, si motor servo akan bertindak sebagai pengontrol integral. Motor servo ini akan dimodifikasi menjadi pengontrol proporsional dengan mengubah tautan umpan balik. Sisi kiri pilot valve disambungkan dengan tangan kiri sisi piston daya dengan tautan ABC. Tautan ini adalah tautan yang mengambang daripada yang bergerak di sekitar poros tetap. Pengontrol di sini akan beroperasi dengan cara berikut. Jika input E menggerakkan katup pilot ke sebelah kanan si port 2, maka port 2-nya itu akan terbuka dan oli yang bertekanan tinggi akan mengalir melalui port kedua di sisi kanan piston. Maka dengan secara paksa piston ini akan bergerak ke sebelah kiri. Piston daya akan bergerak sebelah kiri akan membawa tautan umpan balik ABC sehingga menggerakkan si pilotnya itu. Tindakan tersebut akan terus berulang-ulang. Nah, untuk bagian kontrol bloknya itu seperti
untuk kontrol bloknya itu dapat digambarkan seperti ini. Oke, di mana si KS-nya itu akan si XS-nya itu akan melakukan feedback dengan si ZS, dan hasilnya itu adalah KP ditambah KI per S ditambah KDS. Itu untuk hydraulic controller. Oke, demikian dari mengenai pneumatic controller dan hydraulic controller. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari A4.4. Nah, di mana ini merupakan soal dari yang akan saya jelaskan. Nah, dari soal tersebut diketahui terdapat sebuah volume sebesar 5 kali 10 pangkat minus 4 meter kubik. Kemudian nilai P1-nya, P1 dan P2. P1 dan P2 ini merupakan tekanan, dan kemudian diketahui nilai K dan juga nilai si A. Nah, di soal dikatakan bahwa sistem ini merupakan dalam keadaan steady state, dan kita disuruh untuk mencari XS per PIS, di mana akan kita asumsikan proses isotermal dan temperatur di dalam sistem sebesar 30 derajat Celcius. Baiklah, pertama-tama kita akan mencari, kita akan menggunakan rumus fungsi transfer, yaitu P1S per PIS, di mana rumus tersebut adalah 1 per R1CS tambah 1 dan 1 per R2CS tambah 2. Karena ada pergeseran A pada si sistem, maka maka konstanta X menjadi A dikali P1 dikurang P2, karena terdapat pergeseran pada sistemnya. Kemudian persamaan ini, persamaan yang ketiga akan kita gunakan untuk mencari si nilai XS per PIS. Nah, dari persamaan satu dan kedua, kita akan memperoleh nilai si P1 dan si P2-nya, yaitu R2CS dikurang R1CS per R1CS tambah 1 dikali R2 dikali CS tambah 1 dikali PIS. Nah, di persamaan 3 kan kita sudah memperoleh nilai si KX sebesar A dikali P1S dikurang P2S. Nah, kita masukkan nilai si KX-nya dan kita akan substitusikan ke ini si nilai P1S dikurang P2S. Maka si KX menjadi A dikali R2 kali CS dikurang R1 CS per R1 CS tambah 1 dikali R2 CS tambah 1 dikali PIS. Maka dari sini kita akan memperoleh nilai si X per PIS. Nah, ini dia persamaan yang diperoleh. Nanti kita akan masukkan nilai si A, si K. Nah, sebelumnya kita akan mencari nilai si resistansi, yaitu si R1 dan si R2. Kita peroleh nilai si R1 0,167. Ini rumusnya, yaitu D dikali delta P per dq1. Hal yang sama juga pada si resistansi yang kedua. Selanjutnya kita akan mencari nilai si C, kapasitansi, dengan rumus volume per N dikali R air dikali T. Karena kita asumsikan suhunya sebelumnya itu 30 derajat, maka di sini kita akan menjumlahkannya ke 30 derajat dalam satuan Kelvin. Diperoleh hasilnya 9,75 kali 10 pangkat minus 9 kg per Newton per meter kuadrat. Nah, kemudian setelah nilai si R1 dan si R2 dan nilai si C kita peroleh, maka kita dapat memasukkan ke si rumus yang kita peroleh sebelumnya pada persamaan yang ini, persamaan yang keempat. Maka diperoleh hasil akhirnya
sebesar 1,44 kali 10 pangkat minus 7 per 9,6 sekon tambah 1 dikali 19,2 sekon tambah 1. Selanjutnya, penjelasan dari contoh 4.5. Yang pertama ini adalah gambar 430 yang merupakan soalnya. Kita disuruh menggambar diagram blok dari sistem ini, yaitu schematic diagram of a pneumatic controller. Jadi yang pertama itu kita asumsikan dulu kalau RD-nya itu lebih kecil dari RI, kemudian pertanyaannya yang pertama, jika resistansi RD dihilangkan atau RD sama dengan 0, apa aksi kontrol yang akan kita dapat? Kemudian yang kedua, yaitu jika RI-nya yang dihilangkan. Jadi solusinya, yang pertama kita asumsikan saat E sama dengan 0, jika jarak nozzle vapor sama dengan X bar, tegangan kontrol sama dengan PC bar, pada deviasi yang kecil, kita dapatkan nilai referensi sebagai berikut. Yaitu E sama dengan error signal kecil, X sama dengan perubahan kecil di jarak nozzle vapor, PC sama dengan perubahan kecil dalam tegangan kontrol, kemudian P1 atau PI merupakan perubahan kecil tekanan pada pillows 1 karena perubahan kecil pada tegangan kontrol. Kemudian yang kedua yaitu perubahan tekanan kecil pada pillows 2, yang terakhir yaitu perpindahan kecil di bagian bawah flapper. Jadi yang pertama itu kita cari hubungan antara PI dan PC. Kita dapat yaitu PIS per PCS sama dengan 1 per RDC1 ditambah 1, sama dengan 1 per TDS ditambah 1. Di mana kita dapat TD sama dengan RDC merupakan turunan waktu. Demikian pula hubungan antara P2 dan P1 dihubungkan dengan fungsi transfer, maka akan didapat P2S per P1S sama dengan 1 per R1 per RICS tambah 1 sama dengan 1 per TIS tambah 1. Di mana TI sama dengan RIC, yaitu integral waktu. Persamaan keduanya kita dapat menjadi P1 dikurang P2 dikali A sama dengan KSY. KS adalah ketetapan atau stiffness dari dua hubungan di atas, dan A adalah penampang dari billows. Kemudian akan didapatkan hubungan antara variabel E, X, dan Y, yaitu sebagai berikut, yaitu X sama dengan B per A tambah B dikali E, dikurang A per A tambah B dikali Y. Nah, hubungan antara PC dan X, yaitu PC sama dengan KX, di mana K lebih besar dari 0. Berdasarkan turunan persamaan tersebut, blok diagram dari controller dapat digambarkan pada gambar 431A dan disederhanakan seperti gambar 431B. Jadi blok diagramnya itu yang pertama kita dapat ini berdasarkan persamaan yang udah kita dapat, dan bisa disederhanakan menjadi gambar 431 yang B. Nah, fungsi transfer antara PCS dan CS adalah PCS per ES sama dengan A per A tambah B dikali K per 1 tambah K dikali A per A tambah B dikali A per KS dikali TIS per TIS tambah 1 dikali 1 per TDS ditambah 1. Nah, pada praktik pengontrol, di bawah operasi normal, persamaan KAA TIS per A tambah B dikali KS dikali TIS tambah 1 dikali TDS tambah 1 sangat lebih besar dari kesatuan TI lebih besar daripada D. Maka dari itu, fungsi transfer dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut. Didapat hasil akhir yaitu KP dikali 1 tambah 1 per TIS ditambah TDS. Di mana KP kita ketahui sama dengan BKS per A dikali A. Jadi untuk kedua pertanyaan yang sebelumnya, jika pengontrol yang ditunjukkan pada gambar 430 adalah pengontrol proporsional plus integral plus derivatif, jika resistansi RD-nya dihilangkan atau RD sama dengan 0 akan menjadi pengontrol proporsional plus integral. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika resistansi RI-nya dihilangkan atau RI sama dengan 0, aksi akan menjadi proporsional pita sempit atau two position pengontrol. Dengan catatan bahwa aksi dari kedua feedback billows saling membatalkan dan tidak ada feedback. Ini adalah gambar akhir dari overlapped atau hubungan timbal balik dari full valve, underlapped, dan spool valve. Kiranya ada kata yang salah, harap dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih.